أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Wabil khusus pada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian atau majelis bulanan yang insyaallah kita baca kitab Qami'ut Tughyan. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. وبه من المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. لربك ثم صر بطاعة وهزن بسوء تب وأنت النادم. Kemudian pengarang membicarakan tentang kesempurnaan iman, maksudnya cabang-cabang iman yang ada dalam jiwa kita sabarataan. Nah, iman kita bisa bertambah, bisa juga berkurang, sehingga perlu mengetahui cabang-cabangnya yang menyebabkan iman itu kuat dan bertambah. Al-farahu bita'ah wal-huznu ala fuqdaniha wan-nadmu ala fi'lil ma'siyat. Sebahagiannya itu gembira bita'ah dengan beribadah, sebahagian tanda iman kita dalam diri kita itu bertambah dan kuat di waktu kita beribadah. Jiwa kita atau hati itu merasa ada berat, malah seolah-olah ibadahnya itu menjadi kegembiraan. Begitu seseorang beribadah, tanda seorang itu imannya itu bertambah dan kuat, senang kita, hilang seluruh yang menyebabkan sedih. Ibadah itu kan umum, bisa salat fardu, bisa salat sunat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa yang isinya seluruhnya mayusabu ala fa'ilihi, sesuatu pekerjaan atau bacaan yang dibalas oleh Allah dengan makna kebaikan atau pahala. Nah, kita sendiri mengontrol diri kita. Begitu misalnya
masuk waktu salat, apabila ada bergerak jiwa, itu tanda iman di dalam jiwa. Kayak seperti kita itu sesuatu yang sangat penting sehingga sayang bukan meninggalkannya, sayang sebab mengerjanya mungkin tertunda, artinya terakhir, ada di awal, di waktu awal itu ada gerakan saja dalam jiwa. Nah, itu menandakan bahwa ada wujud iman di dalam jiwa kita, dan hanya perlu menambahnya dengan makna ilmu dan makna tafakkur. Sudah ada imannya, itu hanya diperkuat dengan perlulah menuntut ilmu. Nah, tidak ada iman itu bisa dia menjadi benar kalau tanpa dasar ilmu. Kemudian ilmu itu ditafakurkan, direnung dengan mana mempaham, bukan merenung dengan makna menghayal. Nah, orang tafakur menghayal akhirnya ya menjadi kayak dunia lain, memang kayak takasuballah, dunia maya. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Itu salah di dalam menerapkan ilmu. Penerapan ini bisa pribadi kita, bisa juga membawa kepada jamaah banyak. Allah sangat senang sekali majelis di sini, masjid ini, begitu ada orang itu disambut seolah keluarga. Nah, itu makna kayak al-farah di situ. Menyambutnya itu dengan gembira lah. Kita kadang memandang orangnya rendah atau orang itu tinggi, tapi disambutlah dengan makna senyuman. Dipersilahkan, dirangkul, itu sangat mulia. Itu kan awal penerapan agar supaya kita bisa tersatu, bisa mengamaliakan yang mana al-muslim, akhul muslim, persaudaraan. Kecil seperti ini kalau kadang diperhatikan, itu kadang tidak bisa tumbuh. Karena hal kecil itu, coba saja sampean kalau misal datang tamu, sampean masam merangut bahasa orang, kali nyaman lah tamu. Orang bertamu tuh belum tentu anak minum teh, bisa anak beri duit. Apian merangut berdahulu. Ada jadi lalu rezeki dapat. Artinya janganlah disangka kayak kita bahasa majelis sangat indah. Langsung nyambutnya itu kayak keluarga. Nah, itu kan suatu saat sampean, apakah kawanan kita itu menolongi kita di perjalanan kah, mungkin kian di kampung mana, atau kayak kita badang sana. Bahasa orang tapalipit tanah bisa. Nah, di situ makna penerapan daripada iman kita al-farah bi taat, dia ada unsur ada merasa berat bi taat dengan ibadah. Ya, ibadah itu masih merasa berat. Di bahasa kita mungkin ada sesuatu di jiwa. Jiwa kita itu kayak kada senang dengan ibadah. Itu menandakan bahaya, karena namanya mati akhir umur. Ibarat iman itu tipis. Sedikitannya motornya
rimnya itu kampasnya sedikitannya. Ini mendelusut turun gunung, bisa orangnya tak gugur. Ada menahan nih turun. Iman itu menjadi kekuatan kita di waktu beribadah, menjadi penghibur di waktu kita tersalah. Dia melebihi dari diri kita. Kalau kita ini punya diri, ada makna akal diri kita, dia memelihara badan. Ya tahu di situ bahaya, diri kita tidak akan memperbuat bahaya itu. Karena ada punya diri yang bernama akal. Adapun iman itu lebih dari akal. Karena dia tidak hanya di dunia, tapi membawa sampai ke akhirat. Maka tidak ada yang terbesar pemberian Allah kepada seseorang di muka bumi daripada makna iman. Keadaannya beruntung benar dari ulah Allah Ta'ala beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, di dalam hal ehwal kehidupannya diberi Allah anugerah beribadah, dan Allah tidak memberati ibadah itu satu hari satu malam kada, hanya bertahap saja. Satu hari satu malam ibadah fardu hanya 5 kali. Masing-masing difardukan oleh Allah kepada orang yang beriman. Inna shalah kanat alal mu'minin. Salat nang fardu itu kepada orang beriman. Maka orang beriman kada merasa berat karena ia ada iman. Malah gembira, bisa mengerjanya itu. Bergembiranya di mana? Karena otak, akal, pikir kita ini satu jenis daripada manusia. Yang manusia ini jenis sangat banyak. Berjalanlah kita di kampung lain. Kebanyakan manusia diulah Allah, ada orang nambah iman, ada yang kada. Sama kayak kita pada manusia juga, sama pada akal juga, sempurna, sama dalam kehidupan. Lalu maknanya bahwa Allah Ta'ala memberi anugerah kepada kita bisa beribadah, itu anugerah. Ribu, ratus, miliar manusia yang kada beribadah, yang kada beriman. Sehingga orang yang diberi anugerah seharusnya senang dia, gembira, syukur, menjadi orang beriman. Maka dengan ada wujud kegembiraan itu terbawalah kepada sama-sama saudara seiman. Kita gembira, saudara kita gembira juga. Karena wujud taat, wujud ibadahnya itu di dalam diri. Dalam hidupnya ini, senang sedih itu bersilih ganti pada martabat manusia. Di dalam martabat iman tidak ada sedih. Karena ia berhubung dengan Allah. Kalau sedih kepada Allah, apa yang disedihkan? Seorang hamba. Kita ini hamba aja menjalani tulisan yang sudah ditakdirkan oleh Allah sampai berakhir. Mulai lahir sebelum ada wujud kita. Sampai karena apakah kita ini di surga atau di tempat lain. Sudah tertulis seluruhnya. Hanya menjalani proses tulisan. Ulun muyassarun lima khuliqa, seluruhnya dipermudah bagi apa yang telah ditulis. Nah, bagaimana seseorang kalau tulisan dia orang ahlul jannah, orang yang baik, beribadah, syukur, bergembira. Ada majelis di tempatnya, ini masjid, syukur. Nah itu seharusnya di kampung.
Mungkin dulunya kada paham, bisa paham. Mungkin kita tidak tahu sama sekali tentang agama, adalah sebiji-sebiji tahu agama. Itu kan anugerah Allah. Yang kita lagi dulunya tidak tahu berjalan hidup. Lahir masing-masing mungkin kada sama kampung, kada tahu, tak kumpul. Itu seluruhnya tulisan daripada tulisan anugerah Allah. Artinya sangat bagus penerapan. Ada orang sambut dengan, tapi bergembiralah menyambutnya. Kita sama sebadataan, baik nang jadi tugas di sini atau nang datang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama nah itu. Apabila bisa seperti ini, insya Allah berkembang kampung. Tutup mata kita melihat kekurangan. Karena itu memang sifat kita. Hamba bang kita ini lalu ada kekurangan. Jikalau kita ini Tuhan, ada perlu apa-apa lagi. Santai aja kita, biar kita ya hendak ini jadi Tuhan bang. Tapi kan hamba dicipta. Allah menyuruh penerapannya, hamba ini jangan jadi Tuhan. Diterapkan sebagaimana ada wujud kita hamba. Hanya berpajam apabila melihat kekurangan. Abun jilak mata itu melihat kelebihan orang aja. Lalu kekuatan makna kesatuan itu kuat. Kita baca aja sejarah kemerdekaan kita, pejuang-pejuang. Kenapa ada berkhianat? Karena melihat kekurangan. Jika melihat kelebihan aja kan ada berkhianat. Kenapa berkhianat kepada penjajah? Karena melihat kekurangan pejuang. Akhirnya berkhianat kepada, itu kan seluruhnya itu unsurnya. 17 Agustus merdeka, anugerah Allah. Kalau kada merdeka kita dijajah orang. Terbayang Palestina dijajah oleh Israel. Nah, maknanya bahwa seseorang bergembira jiwanya itu melihat saudaranya ini di dalam makna beribadah. Itu tanda kesempurnaan iman. Kemudian kita suatu saat mungkin ujur, ada bisa ada ibadah, nak salat berjamaah karena ujur ada bisa. Ada di diri kita tuh makna sedih. Itu tanda iman. Ada kau lagi ke majelis, sorangan-sorangan balinang air mata. Hendak ke majelis. Karena gawian orang dahulu, kenapa orang-orang dahulu di akhir mereka perjalanan sebadataan sukses, orang beriman, bakaramah, majelis. Rata-rata orang yang bakaramah itu pekerjaannya menuntut ilmu dan mengajar. Jarang orang beribadah aja tunggal jarang. Sedikit sekali artinya melewati ibadah itu. Seseorang tadi bisa sempurna iman dengan makna kada mengaji, ada nuntut ilmu sedikit, terbanyak jalurnya menuntut ilmu beribadah, menuntut ilmu beribadah. Ibadah itu akan mengumumkan karena ada farah tadi, maknanya kegembiraan seseorang dengan anugerah Allah yang diberi Allah berupa ibadah, berupa kesempurnaan hidup. Nah, itu tanda bahwa seseorang itu diberi Allah kekuatan iman di jiwa. Itu perlu dikoreksi.
Begitu kita balik, sebaliknya, begitu beribadah berat, begitu kita melihat orang beribadah kada nyaman hati kita, itu tanda bahwa iman kita berkurang. Hati-hati, berbahaya di ujung akhir perjalanan, maknanya hidup kematian bisa soal hatimah. Rata-rata orang yang mati kada beriman itu karena maknanya sedih dengan melihat orang lebih, sedih melihat orang beribadah apa semuanya. Kitanya sedihnya bukan karena ingin beribadah, tapi karena seolah kada sajalan. Itu rata-rata akhir perjalanannya kada kawa membaca la ilaha illallah, kada kawa tertahan karena ditutup oleh makna kesedihan itu. Jadi lebih bagus kita sudah melihat kebaikan-kebaikan orang aja. Otak memikirkan, dia melihat kawal, ingat kebaikannya. Jangan ingat keburukannya. Itu tidak akan kembang. Jiwa kita tuh ada mau berkembang dia, kada mau dia dari martabat kita ini di bumi. Dicipta Allah untuk di bumi, tapi begitu beribadah Allahu Akbar kita kada di bumi. Seolah kita Isra, naiklah kita daripada makna alam bumi, alam muluk namanya syahadah, kepada alam malakut, alam rohaniyah. Berganti badan dengan makna jiwa roh. Dan kita menghadap kepada Allah, tergantilah roh dengan makna latifah, rahasia ketuhanan. Nah inilah, jadi ada wujud di dalam hidupnya ini, makna Allah Ta'ala mengikat kita dengan ibadah. Jangan di bumi hanya sekadar perjalanan hidup. Kita berpindah dari bumi ke parut bumi, dari parut bumi jiwa kita hadrah Allah. Apabila kada sampai, tertahan di alam barzah namanya, panjara. Turun ke bumi kada kawa, naik ke langit kada kawa. Tidak ada kesedihan yang paling sedih daripada orang yang tertahan. Ibadah ada, seluruh nang fardu digawe, kewajiban kita gawe, tetapi tidak bisa naik tertahan karena wujud pertama asbab diri kita sendiri, kada tahu di Tuhan. Begitu Allah memfardukan seolah memberati kita. Begitu kita melihat orang dengan makna kebaikan-kebaikan, mulut dia berkata, mawaswasi orang ngajak gawian supaya orang ampihan. Itu sangat berbahaya dan tertahan roh, kada bisa. Sebagian yang menahan roh tidak bisa naik sampai ke hadirat Allah. Permasalahan hidup tuh anaknya nyaman aja, tapi berhutang berniat kada membayar, menguli orang aja. Nah ini naiklah ibadah kayak apa aja, ilmu kayak apa aja, tidak akan sampai menembus kepada Allah karena hutang itu menahani. Itu nang jadi perlu hidup ini merenung. Kita lebih baik makan punya kita, kalau sedikit halal, punya orang tapi kada ridha orang ada halal. Nah itu tadi maknanya itu. Rasulullah sangat menekan juga dalam makna pergaulan ada wujud tamu, ada sempurna iman seseorang kalau tidak menghormati tamunya. Kan itu makna. Sehingga orang yang menyambut dengan apa semuanya itu tanda sempurna iman. Itu hanya di wujud permasalahan antara kita di dalam makna pergaulan. Kecil permasalahannya, tapi bisa menyebabkan besar di akhir masalah.
Orang zaman dahulu begitu berusaha tuh dihitung, bahwa dihitung berapa jumlahnya. Karena ada wujud kan wajib zakatnya. Berapa balik? Rata-rata 100 balik, 10 balik zakatnya. Dan nih padi. Karena dia dihitung, lalu timbul ke diri kita. Di waktu berusaha itu, orang bertanam padi itu sangat susah. Tunggal sebilah batang padi itu ditanam, disusun rata supaya nyaman berjalan samping-sampingnya. Berumput dirumputi, aman betikus diulahkan supaya tikus kada bisa hancur padi. Kurang air disimbur air, nyalabihan air, kayak apa cara ada diulah arit, timbulkan tenaga kita semua apa seluruhnya dengan uang kita. Tahu-tahu begitu sudah panen 100 balik 10 balik kurang. Allah Ta'ala mengulahkan ini sistem bahwa jangan terikat memandang kita uyuh. Kalau mengingatkan kita uyuh, kita tidak akan bisa berbuat baik. Kayak apa aja. Beribadah tuh salat tuh uyuh, berzikir tuh uyuh, puasa tuh uyuh. Di masjid ini mengelola uyuh. Lagi awal membangun uyuh. Nah, apabila mengingatkan uyuhnya itu, tidak bisa kita di dalam makna berbuat baik kada kawan. Nah, disinilah lalu sistem dari Rasulullah SAW. Man sadat hasanatuhu wasaat sayyatuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa begitu ibadah dia berbuat kebaikan gembira, begitu dia berbuat yang tidak baik dia sedih. Itu tanda bahwa mukmin dia mukmin. Orang yang lebih Allah kekuatan iman. Jadi kecil ini ditarapkan insyaallah sukses ke keluarga. Begitu kita berkeluarga melihat istri kita, jangan melihat kekurangannya, melihat kelebihannya di dalam makna membantu suaminya. Itu akan langgang dia, menyambung terus. Tapi begitu seseorang melihat istrinya ada kekurangan, itu aja yang dilihat, itu yang maulah jadi masalah. Apabila di rumah tangga ada masalah, begitu bekerja di kantor bisa salah ketik, begitu kita berdagang ada remi, ada payu, karena jiwa kita itu menutup. Diumpamakan kesedihan seperti kegelapan, diumpamakan kegembiraan itu seperti terang. Kalau terang ya orang senang, begitu gelap ya orang ada senang. Itu buktikan saja. Biar apabila bermasalah di rumah, turun dia buka toko, lambat ulih. Allah Ta'ala rupanya mengaitkan permasalahan hidup itu dengan pekerjaan. Suksesnya karena memandang kelebihan, tidak memandang kekurangan. Di situ jalurnya, lihat seluruhnya kayak itu, saudara taat. Kenapa orang jadi mulai di bawah asalnya jadi lurah, kemudian naik jadi camat, kemudian naik jadi wali kota? Itu jalurnya. Kada hendak maliati, ngapa aja nang kekurangan. Orang wani bakurban gaji, bakurban naik. Lagi zaman kita. Kalau nggak ada bakurban, mana bisa? Ada melihat kayak apa kawal ini kan naik aja. Orang sekolah kayak itu aja juga. Apalagi persaingan, ribu-ribu mahasiswa hendak mendapat gelar itu. Kita nalai melihat mudah aja sekolah orang banyak duit kada, itu ada sistem di situ. Maknanya bisa seseorang itu penerapan sekolahnya kepada sukses apabila dia mengerti. Maka hanya dua aja unsurnya.
Al-farah bitta'ah, bergembira apabila berbuat kebaikan. Apabila kawal seperti ini, turun ke mana aja pian bisi kawal terus. Jadi bukan mengeluarkan duit kerja, hanya mengeluarkan kesenangan, kegembiraan yang seolahnya membawa kepada orang lain bergembira. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita dari Allah Ta'ala, jikalau kamu seluruhnya punya harta apa aja kamu berikan kepada seluruh makhluk, kamu kada mampu. Hanya penerapannya dengan makna rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi penerapannya dengan begitu orang ketemu kita hilang kesedihan orang, bukan dikasih duit, tapi karena kita menerapkan diri kita dengan senangnya memandang pemberian Allah di dalam diri kita, terbawalah kepada orang lain itu. La kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau penerapannya dengan makna bukan kegembiraan, tapi diberati orang tuh lam faddu min hawlik, hancur kayak apa aja kuatnya, karena diberati. Ada apa aja, seribu rupiah itu kepada orang kecil ada hitungan. Berarti aja itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baik, begitu ke atasnya hancur. Karena penerapannya bukan penerapan sistem Rasulullah, tapi penerapannya penerapan kerajaan. Kalau penerapan kerajaan ya tidak akan berhasil. Nah, ini makna di dalam kita mengelola jiwa kita sendiri. Jadi jiwa kita ini karena kekurangan gembira, kekurangan hibur, kita menghibur dengan makna dunia, kada mau jadi. Menghibur dengan makna bernyanyi, apa kada mau. Bernyanyi sekadar waktu menyanyi itu aja. Begitu selesai menyanyi, masalah 10 jadi 100. Karena nyanyian itu menambahi sekalinya mahayal. Karena hayalan situ kan bayangan kesenangan, bayangan kerinduan, bayangan cinta, itu nambahi masalah. Nah, itu kan kada berduit sadih. Mana bisa seluruhnya itu menambahi duit artinya. Nah itu. Nah di situ kesalahan sekalinya orang dahulu dasar bujur orang itu. Apabila kamu ada bermasalah, salatlah 2 rakaat. Apabila kamu ada tersalah berdosa, salatlah 2 rakaat. Apabila kamu permasalahan hajat kepada Allah, salatlah 2 rakaat. Begitu kamu ada di jiwa kamu gundah, salatlah 2 rakaat. Itu seluruhnya isinya. Bahkan di Makkah lah kita umrah kah, bahaji, kada ingat lagi menuju gedung. Jangan dikarasi mencari sembahyang situ 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ulun kada ingat lagi. Kada lewas peta mukawa. Pian-pian karasi berjalan aja, patuk betis. Betis kita ini kada sanggup sih, karena naik gunung turun gunung Mekah. Makinnya kada bersanda, omah dijejak asabara. Aspal tuh karena cahaya matahari apa panasnya luar biasa. Orang hanya sekadar anginnya aja kayak kena motor, panas kita. Ini makna di dalam hidup tuh sudah disangui orang, sudah di waktu di kampung. Kalau bermasalah jangan dikarasi, salat 2 rakaat. Seluruhnya sampai Rasulullah di dalam makna kamu bingung bagaimana sih memilih sesuatu ini, perlu apa? Salat 2 rakaat. Istikharah ngadannya. Hendak memilih usaha, hendak memilih apa aja, ditinggali sudah oleh Rasulullah. Kamu beribadah, ibadahnya yang paling mulia, salat. Tapi penerapannya ibadah itu dipandanglah anugerah Allah kepada kita di waktu beribadah itu gembira hati. Kalau di waktu beribadah sedih, tak tutup juga dia. Karena seolah kita hanya menginginkan bukan karena Allah, tapi menginginkan kita. Disitulah lalu tak tutupnya. Orang beribadahnya itu karena ia bertakarub. Maknanya seseorang itu asalnya rasa jauh dengan Allah Ta'ala. Begitu beribadah,
rasa dekat. Disitulah lalu kita punya keyakinan bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita yang berkuasa. Selain Tuhan, seluruhnya hamba yang lemah. Kan kayak itu. Nah, di situ timbul kekuatan. Itulah makna kegembiraan. Kegembiraan itu menimbulkan kekuatan. Kesedihan itu menimbulkan kelemahan. Coba aja kalau seseorang misalnya dalam hidupnya, kayak hidup kita, di dalam perjalanan kita, kadang kan ada bisa suami meninggal, istri meninggal. Coba kalau kada kuat pian, itu begitu sedih lah mahal pian tuh. Kalau timbul penyakit saraba ada, mon pian kuat kada ada penyakit. Nah, kekuatan itu asalnya kan gembira. Gembira itu asalnya karena berisi Tuhan. Kesedihan itu asalnya jadi lemah. Lemah itu apa? Karena berisi Tuhan. Karena kita hanya bergantung ke jiwa, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada benda, bergantung kepada sesuatu yang selain Allah. Itu penyebabnya. Jadi malam ini kesimpulannya kita sangat ulun terima kasih awan pengurus ini menyambutnya itu asa kayak bedang sanak. Ketua masjid dah. Itu luar biasa artinya dalam menyambut orang datang ini dengan senyuman apa seluruhnya itu melebihi daripada seluruhnya. Nah, itu kembangkan aja di dalam makna kehidupan sehari-hari, insyaallah seluruhnya itu sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.